Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Awal tahun 2022 ini kita memang dibikin pinaik cerak kata orang Makassar ya, atau mendidih darah kita, atau menguras pikiran kita. Dari kasus pertama tentang pernyataan Ferdinand Huta Hayan tentang alam yang lemah. Nah, kemudian Arteria Dahlan pertengahan bulan kemarin, yang terakhir tadi yang barusan yaitu Edi Mulyadi. Kita lihat kompilasinya dulu ya, kita nanti tangkapin. Kita lihat videonya Ferdinand Huta Hayan. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin, yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau, tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang. Dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban. Tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera. Nah, itu klarifikasi dari Huta Hayan ya. Klarifikasi. Kita lihat juga dari statement dari Arteria Dahlan. Hacker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas ya. Itu singkat tapi jelas dari Arteria Dahlan. Ini juga menimbulkan kemelut di Jawa Barat, warga Sunda ya. Kemudian disambut dengan Edi Mulyadi dengan pernyataannya yang menyinggung warga Kalimantan. Kita lihat juga. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Itu pada awal tahun 2022 ini. Yang pertama tadi Huta Hayan, Arteria Dahlan, kemudian Edi Mulyadi. Yang pasti ketika ini bisa dijerat dengan menimbulkan kegaduhan karena
sudah terupload di media sosial. Apa yang bisa dipelajari di sini, memang SARA di Indonesia ini sangat sensitif ya. Suku, agama, ras dan adat ini sangat sensitif. Karena kita tahu bahwa Indonesia ada ribuan suku, agama juga, ras, adat juga. Kita sebagai pegiat medsos mungkin lebih bijak dalam memberikan pernyataan atau ngomong, kalau bahasa asingnya ya, bermedsos itu hati-hati ya, mungkin bisa bakal menjadi bumerang terhadap kita sendiri. Jangan asal ceplas-ceplos seenaknya, pada akhirnya akan menyesal, minta maaf, dan minta maaf lagi. Itu yang kita sesalkan. Saya rasa semua orang berpendidikan ya, dari HUTA-HN, orang hukum, Arteria, Dahlan, DPR RI, Edi Mulyadi, wartawan senior juga punya wawasan, pasti punya bekal pendidikan yang cukup. Tapi kenapa pernyataannya ini yang membuat kita mengelus dada ya, terenyuh? Apa yang dicari? Panggung sudah ada. Apa sih? Itu sih menurut saya. Apakah nanti akan tahun-tahun ini mulai panas lagi sehingga banyak permintaan maaf dan maaf lagi? Karena ini tahu kita menjelang tahun pemilu ya, tahun politik. Mungkin akan lebih banyak lagi yang akan berpanggung, atau lebih banyak lagi yang akan meminta maaf. Itu saja. Itu silakan Sobat Kopastus tulis komentarnya di bawah, kita akan balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.